Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Yang pertama dari Camat Agung Selatan atau yang mewakili, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi Ibu, yang sama-sama kita hormati, Bapak Bincang Agung Selatan dalam hal ini hadir di depan kita, Bapak dan terakhir Agung Selatan, dan dari Kapolsek dihadiri oleh Bapak Ida Surono. Yang kami hormati Saudara Kepala Puskesmas Kalibalangan beserta para bidang desa dan perangkat di Puskesmas Agung Selatan Kalibalangan, mohon maaf. Yang kami hormati Kepala KUA dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pak Ahmad Iran. Yang kami hormati Saudara Pak Kepala Desa, dalam hal ini dihadiri ada yang Pak Sekdes, ada yang para kasih dan kau mungkin, karena ini Pak Dalamnya Pak Kapolsek, Pak Bu Kapus. Untuk saat ini para Kades tengah melaksanakan Bimtek di Bandung ya. Ini dalam rangka bela negara mungkin. Karena Korwil Pendidikan Nasional Wilayah Agung Selatan Mereka, yang kami hormatkan membakar Saudara Kasih Kesra Kecamatan Agung Selatan, dan saudara-saudara bidang desa yang menyempatkan hadir di forum kegiatan Lokakaren ini lintas sektor pada hari ini, yaitu bulan pertama ya Bu ya. Dan Bapak Ibu para peserta rapat yang insyaallah diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur marilah tidak bosan-bosan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan barokah nikmat. Terutama pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam rangka undangan Puskesmas Pak Camat yang kemudian semua pelaksanaan di PKM Kalibalangan, yaitu Lokakaren ini lintas sektor di bulan pertama ini. Dan mudah-mudahan kita bersama berharap kepada Allah Ta'ala kita barokah turun di ruangan ini hingga nanti acara ini dapat sukses dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk di masyarakat, khususnya di wilayah PKM Kalibalangan dan umumnya di Kecamatan Agung Selatan. Kita semua, tapi pun yang terhormat Camat Agung Selatan, ada yang menghadiri Pak Cato, yang terhormat Bapak Dani Ramil Agung Selatan, yang terhormat Bapak Kapolsek Agung Selatan, ada yang diwakili oleh Bapak Surono ya Pak ya, serta timnya, serta yang terhormat Bapak Kepala KUA Agung Selatan, ada yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Agung Selatan, atau yang mewakili, serta Ibu Bapak tamu undangan yang saya hormati, dan juga untuk teman-teman staf Puskes Kalibalangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Lokmin lintas sektor di Aula Puskesmas Kalibalangan.
lupa shalawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lintas program maupun lintas sektoral, di mana kegiatan ini dilaksanakan setahun 4 kali dalam triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Pengembangan kerjasama tim baik tim lintas program maupun lintas sektoral. Kemudian terpantaunya hasil kegiatan yang ada di Puskesmas yang sudah direncanakan dari tahun 2021. Kemudian teridentifikasinya penyebab masalah serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta kita upayakan untuk pemecahan masalahnya. Kemudian disusunnya rencana untuk periode program berikutnya. Kita tahu sekarang ini untuk wilayah Abung Selatan sendiri mungkin program yang lebih diutamakan sekarang ini yaitu kegiatan vaksinasi, karena itu sudah diuber untuk capaian kegiatannya sendiri. Dan kekuasaan yang kau berikan kepada kami adalah suatu amanah. Maka daripada itu ya Allah, amanah-amanah yang kau berikan kepada kami, berikan kami kebaikan untuk menjalankan tugas yang kau berikan kepada kami untuk kemaslahatan masyarakat Kecamatan Abung Selatan ini ya. Sebenarnya kita di Koramil beda dengan di Polsek, tugasnya juga beda sekali. Kalau di Polsek bisa fokus kegiatannya di wilayah, sedangkan kalau di Koramil nggak bisa. Saya saja dan Ramil aja masih kena piket di Kodim. Kalau Kapolsek tidak kena, termasuk anggotanya apel bisa tiap hari. Sedangkan seperti saya pada 3 hari berturut-turut anggota kita kegiatan nembak di Kodim. Termasuk ada ngepam PLN, ada ngepam COVID-19 yang diselami. Jadi kita nggak bisa kalau Koramil itu disamakan dengan di Polsek. Kalau saya tiap hari ngapelkan anggota saya, mungkin saya bisa. Tapi saya diketawain sama masyarakat, mungkin difoto. Dan Ramil mau dikeroyok anggotanya, karena saya paling ngapelkan bisa 2 orang. Jadi saya berhadapan dengan 2 orang, nanti dikira saya mau dikeroyok sama anggota kan gitu. Mohon izin Pak Sekam, Bu Kapus, dan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan sedikit materi lokakarya mini lintas sektor hari ini. Puskesmas Kalibalangan ini masuk ke wilayah Kecamatan Abung Selatan. Tadinya membawahi 16 desa, tetapi sekarang hanya 10 desa ya Pak ya. Yang 6 desa yang terpisah ini masuk ke Kecamatan ke Puskesmas Kemalo Agung. Batas wilayahnya sebelah timurnya berbatasan dengan Lampung Tengah, sebelah barat dengan Kecamatan Kota Bumi, sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan sebelah utara dengan Kecamatan Abung Timur. Keadaan geografis, ibu kota kecamatannya ada di Desa Kalibalangan. Jarak desa dengan puskesmas itu cukup dekat, sekitar 2 km. Jarak desa terjauh itu sekitar 10 km, itu di Desa Kembang Gading. Umumnya bisa dilalui dengan roda 4, walaupun ada jalan yang belum bisa dilalui roda 4. Ini jumlah penduduk untuk wilayah kerja Puskesmas Kalibalangan sampai tahun 2021 sekitar 35.793 dengan populasi terbesar di Desa Agung Jayo dan Kembang Tanjung, 2 desa terbesar. Puskesmas Kalibalangan punya banyak tenaga Bapak Ibu. Kami punya dokter umum 2, dokter gigi 1, perawat gigi 2, tenaga prokes ada 2, kesling ada 3, tenaga gizi ada 1, apoteker 1, asisten apoteker 1, bidan ada 37 Bapak Ibu, perawat ada 28, tenaga laboratorium ada 2, dan tenaga administrasi umum ada 9. Ini sekilas hasil capaian kami tahun 2021 untuk program prokes. Tahun 2021 dilaksanakan SMD di 10 desa. Ini hasilnya
3 masalah tertinggi dari hasil SMB. Sambil dibakar Pak, nggak usah tegang-tegang. Nanti nggak masuk malah. Ya, jadi 3 masalah tertinggi dari hasil SMB ini kamar mandinya masih terbuka. 333 yang negatif, sembuh 54 dan meninggal 1. Ini total capaian vaksinasi COVID-19 sampai minggu ketiga Maret 2022. Dosis 1 82,4%, dosis 2 47,7%, dan dosis 3 1,9%. Itu pengawasan air minumnya masih kurang. Jadi yang dilakukan tindak lanjut yang sudah kami lakukan itu untuk inspeksi buat personal. Masih ada 2 desa yang belum masuk ke BS. Jadi pengelola catering tetap bekerja sama dengan lintas sektor untuk terus mengupayakan desa ODS. Kurangnya capaian pada SDI DTK, deteksi dini tumbuh kembang pada balita, itu tindak lanjut yang sudah kami lakukan itu melakukan kunjungan rumah, presentasi rumah tangga memakai garam medium itu belum tercapai 0 karena tidak adanya regen, tidak tersedianya regen, bahkan di dinas kesehatan belum tersedia lagi. Tindak lanjutnya kami selalu mengajukan ke dinas kesehatan dan penganggaran melalui puskesmas. Obat untuk orang dengan gangguan jiwa ini sering kosong, masalahnya tahun lalu. Tetapi misal ada kekurangan dari obatnya, kami rujuk ke rumah sakit. Pak Usut ini kepala seksi P2M, penyakit menular. Jadi semua penyakit menular ada di bawah koordinasi Pak Usut. Orang lama juga karena ini pensiun menular. Jadi kalau sekarang COVID ini masih di bawah surveillance, nanti mungkin setelah jadi endemi, mungkin nanti beralih ke seksinya Pak Usut. Gantian. Kemudian juga ada Bu Santi. Bu Santi mana ya? Mungkin lagi di luar ya. Bu Santi kasih PTM, penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke dan lain-lain, itu ada di bawah koordinasinya Bu Santi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sebelum nanti diskusi tanya jawab, biar nanti banyak mungkin masukan saran, ingin menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah sedikit disinggung Pak Pak dan kami juga. Di awal tadi saya karena terlambat dilakukan sehingga capaian ini bisa tercapai. Mungkin saran saya ke Bu Kapus, puskesmas harus punya data, tadi yang disampaikan Pak dan harus punya data berapa sih data real yang ada untuk dosis 2. Dosis 1-nya sudah ada, dosis 2-nya pasti sudah ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau dosis 1 bisa nggak ada karena orang yang kemana kita nggak tahu. Tapi kalau sudah dosis 1 kali Balangan ini 87%, dosis 1 capaiannya sekitar itu. Artinya orang-orang yang sudah divaksin dosis 1 ada 87% itu. Nah, untuk dosis 2-nya kan sudah ada gambarannya. Tinggal kita mencarinya gimana atau kendalanya apa sehingga itu belum tercapai. Nah, kesempatan lintas sektor ini juga kalau mungkin tadi belum disampaikan, yang memiliki masyarakat langsung ke bawah itu adalah Pak Kades, Bu Kadesnya. Dan Pak Kades, Bu Kades lah yang punya data berapa warga di desanya masing-masing. Dan pasti juga punya data berapa yang belum divaksin untuk dosis 2. Itulah nanti jadi target sasaran kita di Puskesmas Kalibalangan dan lintas sektor, ya, Satgas Kecamatan. Saya memahami betul kendala-kendala yang dihadapi, nggak semudah yang disampaikan. Permasalahan banyak, dinamikanya terlalu banyak. Cuma memang karena kita ini diberi tugas, ya kita memang gimana ya, sebisa mungkin untuk bisa mencapai target-target tersebut. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lintas sektor ini
kendala khususnya vaksinasi yang sedang kita jalankan ini, target yang masih 53% capaiannya bisa dikejar supaya bisa sampai dengan 70%. Selanjutnya juga untuk vaksinasi, mungkin saya sampaikan bahwa vaksinasi kita sekarang kan sudah boleh vaksinasi yang sejenis atau yang berbeda jenis. Kalau di awal vaksinasi misalnya jenis Sinovac boleh dengan Sinovac saja, atau Moderna dengan Moderna dan seterusnya. Tapi kalau sekarang sudah beberapa bulan yang lalu diperbolehkan Sinovac, misalnya kita ada Pfizer, pakai Pfizer atau pakai Moderna dan lain yang ada, jenis vaksin yang ada. Artinya itu sangat memudahkan kita untuk ketersediaan vaksin. Kalau dia harus sejenis mungkin stoknya belum ada, jadi tidak bisa melaksanakan vaksin. Kalau sekarang sudah bisa. Mungkin vaksin kenapa kok sampai pemasukan di data itu kok hanya berapa persen ya, mungkin itu belum sempat di entry gitu loh Bu. Nah, jadi ya saya sekarang kan untuk vaksin tuh usia dari 6 sampai 12 tahun itu alhamdulillah di Kecamatan Abung Selatan ini saya rasa banyak yang sudah sekolah-sekolah itu sudah divaksin 1 maupun 2. Hanya kendalanya itu belum bisa dilihat gitu loh, mau dicetak sertifikatnya itu saja dari saya. Kalau memang ya memang kan kemarin terbagi. Bapak Kapolsek dan Pak Danramil, serta Bapak Ibu sekalian, saya Tisdono, saya Sekdes Desa Wayuni. Saya mewakili Bapak Menteri karena beliau sedang melakukan fintech di Bandung hari ini. Sebetulnya saya hanya ingin menambahkan dari apa yang telah disampaikan Bu Eka. Beliau sebagai kepala sekolah di Desa Wayuni. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Sekda kirim di grup WhatsApp meminta kami warga desa masing-masing by name by address yang belum tervaksin. Maksud kami bisa nggak Bu untuk kampus kami minta data. Jadi data yang telah tervaksin, nanti kami siapkan data kami juga yang sudah tervaksin dan belum tervaksin. Nanti kita compare kesalahannya di mana begitu. Kita Kembang Tanjung ketika mengadakan vaksin itu kami sudah membagikan nomor antrian sampai 200 orang. Nah ternyata dengan waktu yang terus berjalan, akhirnya juga waktu istirahat. Yang setelah itu disampaikan kepada kami bahwa nanti setelah pada zuhur kita mengadakan vaksin lagi. Ternyata nakesnya yang juga data ya, data vaksin. Kalau data vaksin sendiri kami sudah share di grup di kepala desa di di Pak PJ-nya. Presentasinya kemarin sudah disampaikan dengan kepala desanya. Data by name. Kalau by name itu di by name sendiri sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan di Wailuni. Untuk by name nanti diinformasikan sama Pak PJ-nya berapa yang sudah kami vaksin di Desa Wailuni sendiri. Kalau nggak salah sudah untuk Desa Wailuni itu yang manual ya Pak ya, yang manual yang sudah kami laksanakan di sana. Itu di luar dari giat vaksin Polri dan TNI ya Pak ya, khusus vaksin dari Dinas Kesehatan. Untuk Wailuni sendiri sudah Ini ya. Axel. Pagi hari ini ada kegiatan Lokmin lintas sektor yang diadakan di Aula Puskesmas Kalibalangan. Kegiatan ini membahas program-program yang ada di Puskesmas Kalibalangan, terutama untuk kegiatan ODF, vaksinasi, kemudian pemeriksaan sampel air yang ada di desa. Untuk dari Dinas Kesehatan Lampung Utara, gimana penanggapannya dari kegiatan ini? Ya, jadi ini kegiatan rutin 3 bulanan atau lintas sektor tribulan yang memang
dilaksanakan di Puskesmas dengan melibatkan lintas sektor dari Pak Camat, Pak Danramil, Polsek, dan lintas sektor di kecamatan. Yang dibahas tadi sudah disampaikan terkait dengan program-program kesehatan yang menjadi prioritas untuk bisa dicarikan solusi apabila terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat dari Kalibalang khususnya Abung Selatan? Ya, mungkin kami dari Dinas Kesehatan karena ini lagi tren kita tentang vaksinasi, kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kalibalangan untuk bisa melakukan vaksinasi dosis 1, 2, dan kemudian juga booster kalau memang sudah tiba waktunya. Karena memang Pak Joko juga sudah menyampaikan apabila ingin mudik kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu memang harus paling tidak sudah melakukan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Terima kasih.